Sebagai mahasiswa nih Kak, aku penasaran nih. Kira-kira untuk sensus ekonomi di tahun ini nih, itu apakah sebagai mahasiswa bisa memberikan kontribusinya nggak sih Kak untuk pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini? Kalau kontribusi banyak ya tentunya ya. Halo Sobat Statistik, selamat datang di Podstat by Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya. Suatu kehormatan bagi saya hari ini karena bisa langsung berdiskusi bersama statistisi ahli BPS tentang sensus ekonomi yang akan diselenggarakan pada tahun ini, yaitu tahun 2026. Selamat datang ke Aisyah. Iya, terima kasih. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sensus ekonomi ini akan dilaksanakan di tahun ini kan Kak? Itu akan dimulai dari bulan apa Kak? Rencananya untuk sensus ekonomi tahun 2026 ini itu di tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026 gitu. Oh, seperti itu. Nah, kalau sensus ekonomi di tahun ini nih, dengan sensus ekonomi di tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2016 gitu, ada perubahan-perubahan yang akan ada nggak sih Kak untuk sensus ekonomi tahun ini? Mungkin dari cakupan pengambilan datanya dulu kali ya, skupnya. Kalau dibandingkan dari tahun 2016 itu kita hanya berfokus pada pelaku usaha dan pengusaha saja. Nah, untuk di tahun ini itu kita memperluas cakupannya hingga ke masyarakat. Nah, selain itu juga dari segi mode pendataannya nih Kak. Nah, itu untuk pelaku usaha perusahaan besar itu tuh kita akan mengirimkan link kuesioner sensus ekonomi 2026 itu secara online gitu. Jadi bisa diisi dulu melalui email yang dikirimkan secara serentak gitu sih Kak. Nah, sebagai pelaksana nih Kak di lapangan nih, kira-kira sejauh ini udah ada persiapan apa aja sih Kak? Atau sejauh apa nih persiapan? Karena tadi udah tinggal berapa bulan nih untuk pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini. Iya, benar banget sih. Untuk persiapan, tim kami sudah ini ya sosialisasi tentunya ya ke perangkat daerah terkait. Jadi dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga ke kelurahan desa itu sudah dilakukan sosialisasi. Terus juga udah disosialisasikan juga ke masyarakat dan juga perusahaan gitu yang akan menjadi pelaku usaha. Terus juga bulan kemarin nih tim BPS itu sudah mengumpulkan prelist atau daftar nama pelaku usaha yang mana nanti itu untuk memudahkan petugas pencacahan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang ada di wilayah tertentu. Nah, oke. Tadi Kak Ais sempat bahas tuh tentang perubahan di moda pendataan untuk sensus ekonomi tahun ini. Nah, selain moda pendataan nih Kak, untuk sensus ekonomi tahun ini tuh ada perubahan lain nggak sih Kak? Ada sih, mungkin dari cakupan lapangan usahanya ya. Jadi untuk SE 2026 ini kita menggunakan KBLI yang terbaru nih tahun 2025. Jadi KBLI sendiri itu seperti panduan nih bagi BPS untuk menentukan jenis-jenis dari lapangan usaha, pelaku usaha yang akan didata gitu. Jadi untuk perubahan KBLI tahun yang terbaru ini yang 2025 dari tahun sebelumnya itu tuh ada di kegiatan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Nah, untuk ekonomi digital sendiri itu mencakup kegiatan ekonomi yang memanfaatkan internet nih di dalam kegiatan usahanya. Jadi kayak aktivitas marketplace, terus juga content creator, terus juga ada yang lagi hits tuh jadi afiliator. Nah, itu termasuk tuh bisa. Sedangkan untuk yang ekonomi lingkungan itu menangkap data terkait penerapan teknik yang ramah lingkungan gitu, yang digunakan oleh pelaku usaha gitu. Jadi contohnya apakah pelaku usaha itu menggunakan lampu yang hemat listrik kayak gitu, terus filter polusinya atau pengelolaan limbah setelah produksinya itu bagaimana, itu termasuk ke ekonomi lingkungan gitu sih. Oke. Nah, aku ada penasaran satu nih Kak. Sebagai mahasiswa nih, aku tuh penasaran kira-kira untuk mahasiswa tuh bisa kasih kontribusi nggak sih Kak untuk berjalannya sensus ekonomi di tahun 2026 ini? Oh, bisa banget sih. Jadi yang pertama nih bisa join jadi petugas pencacah lapangan atau PPL. Nah, itu dengan cara
gabung jadi mitra BPS. Nah, untuk syarat lebih lengkapnya bisa pantengin di Instagramnya BPS gitu. Terus kalau misalkan teman-teman kebetulan ada yang punya usaha-usaha kecil nih, biasanya kan Iya. kuliah nyambi usaha Sambil nih usaha, ya. benar. Nah, itu bisa juga jadi responden yang akan didata oleh petugas pencacahan gitu. Terus untuk yang terakhir nih, ini paling penting nih, bantu untuk ngesosialisasiin kegiatan sensus ekonomi. Jadi agar lebih dikenal oleh masyarakat luas nih, gitu sih. Oke. Kalau dari cakupan pengambilan data nih Kak, mahasiswa kadang kan punya usaha-usaha kecil gitu, kayak yang tadi Kak Ais sempat mention kan. Nah, untuk usaha-usaha mahasiswa nih yang masuk ke dalam cakupan sensus ekonomi tahun ini tuh apa aja sih Kak? Nah, ini nih sebetulnya banyak ya yang belum sadar kayaknya kalau aktivitas yang dilakuinnya itu termasuk loh ke dalam kategori pelaku usaha. Jadi kayak sebenarnya di sensus ekonomi sendiri itu ada beberapa syarat ya untuk dianggap menjadi pelaku usaha. Itu yang pertama, jika dia menanggung resiko dari usahanya. Terus yang kedua, itu kalau dia mengeluarkan modal nih atau biaya produksi untuk usahanya. Terus yang ketiga itu kalau dia memproduksi barang atau jasa untuk dijual kembali. Jadi kalau misalnya di-keep sendiri, nggak termasuk ya. Termasuk, ya benar. Terus untuk yang terakhir itu dia melakukan kegiatan pemasaran gitu. Jadi dia juga berjualan. Nah, jadi kalau misalkan ada nih teman-teman mahasiswa yang merasa masuk ke dalam beberapa kategori itu gitu. Nah, itu termasuk tuh ke pelaku usaha. Jadi kayak misal ada yang nyambi jualan online shop gitu ya, Benar, misal atau open just tip nih. Oh, itu juga masuk berarti? Masuk. Atau yang cowok-cowok biasanya suka nge-game nih. Nah, terus nge-stream gitu, terus ada yang nyawar kan biasanya. Iya, ada. Nah, itu termasuk itu. Oh, berarti itu juga masuk ke dalam cakupan sensus ekonomi untuk tahun ini? Iya, betul-betul. Bisa masuk ke dalam pelaku usaha yang akan didata gitu sih. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan Kakak sebagai statistisi nih, untuk pelaksanaan sensus ekonomi di tahun ini seperti apa Kak? Untuk harapannya sendiri sih sebenarnya bukan hanya mengumpulkan data yang lengkap ya, tapi juga berkualitas gitu. Nah, data yang berkualitas sendiri itu kan didapat dari proaktif ya di antara kedua belah pihak, entah dari kami tim BPS dan juga oleh responden yang harus memberikan mungkin jawabannya atau mungkin seperti data-data yang mungkin dibutuhkan gitu ya Kak ya? Betul, jadi menjawab dengan itu tadi, jujur dan apa adanya, jangan ada yang ditutupin gitu. Jadi agar semuanya tercatat dengan baik dan menghasilkan data yang berkualitas. Nah, teman-teman Sobat Statistik, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di tahun ini, yaitu tahun 2026. Nah, buat teman-teman Sobat Statistik yang masih penasaran nih tentang sensus ekonomi tahun 2026 atau info-info terkait statistik atau data statistik yang ada di Indonesia maupun yang ada di tiap provinsi, teman-teman bisa langsung kepoin di Instagram resmi BPS Indonesia, dan untuk yang di Jawa Timur bisa kepoin di Instagram resmi BPS Jawa Timur. Dan jangan lupa untuk mampir di Instagram Pojok Statistik Universitas Negeri Surabaya. Nah, terima kasih Kak Ais untuk waktunya dan juga berbagi informasi baru nih bareng Sobat Statistik yang ada di seluruh Indonesia. Siap. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton nih dari awal hingga akhir video, dan jangan lupa untuk stay tune di YouTube Economics FEB Unesa karena akan ada update terus nih untuk video grafis dan juga untuk video-video podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.